Oke, selanjutnya kita lanjutkan tentang fungsi manajemennya ya. Jadi fungsi manajemen nanti ada planning, organizing, dan seterusnya ya. Di ini kita pahami satu-satu. Yang pertama tentang fungsi perencanaan ya atau planning. Teman-teman semua, untuk komponen perencanaan biasanya ini ada beberapa komponen ya dalam perencanaan. Yang pertama kita harus tentukan dulu sasaran atau tujuan kita. Jadi sasaran atau tujuan yang ingin dicapai sebuah organisasi, ya, bisnis yang kita mau jalankan ini harus punya tujuan yang jelas. Apa? Sasarannya apa? Kemudian yang kedua, mengembangkan strategi yang komprehensif untuk mencapai sasaran itu. Setelah sasaran itu, tujuan itu dibuat, baru kita tentukan, ya, kita kembangkan strateginya. Strateginya juga tidak boleh yang parsial, tapi yang komprehensif. Jadi yang menyeluruh. Ya. Jadi mulai dari apa namanya, misal tujuannya nanti untuk membuat eh, apa nanti untuk pasar ekspor, ya. Berarti ini harus kita mulai pikirkan. Ya. Nanti harus ada pasarnya kemana. Berarti nanti di sana ada QC yang harus dicapai. Ya. Kemudian SDM-SDM-nya kompetensinya seperti apa. Kemudian juga nanti tentang apa namanya pelatihan-pelatihannya untuk mencapai SDM itu seperti apa. Itu komprehensif segala hal, termasuk pemodalannya dan seterusnya. Jadi strategi-strategi yang dibuat harus yang menyeluruh ya, komprehensif. Jangan sampai nanti hanya parsial, ya, hanya satu ya, nggak bisa. Kemudian yang ketiga, setelah kita buat strategi, kita desain. Ya, kita desain operasionalnya. Jadi dibuat desainnya. Oke. Jadi desain mulai kalau sebuah pabrik, ya kalau kita mulai membuat apa, misal pabrik air minum gitu ya, misal itu, kita buat desainnya, layoutnya dulu di situ. Ya, kalau misal kita mau buat yang apa gelas, kemudian ada yang botol, berarti kan kita harus siapkan mesin-mesinnya itu. Kemudian juga harus disiapkan tempatnya, ukurannya sekian-sekian. Kemudian juga ada yang tempat yang steril, kemudian ada labnya di sana untuk mengecek, memastikan bahwa air itu terus sesuai dengan kelayakan atau apa, eh, izin ya, sesuai dengan yang sudah ditentukan itu. Ya, nanti terus kemudian juga tentang perizinannya nanti harus diurus. Ya. Kemudian juga, jadi banyak hal masih ya. Di kalau kemarin kita ada teman yang membuat itu, di situ macam-macam itu. Jadi ada yang masuk itu hanya khusus staf saja, ya, jadi orang per orang yang khusus tangan itu, yang lain tidak boleh. Karena memang ada ruangan steril khusus ya di situ dan seterusnya. Ini harus ada layoutnya pun juga harus begitu. Dari ruang steril keluar bentuk itu harus masuk masuk ke gudang, gudangnya jaraknya berapa dan seterusnya. Itu harus ada desainnya, desain operasional. Kemudian teman-teman, perencanaan perusahaan itu meliputi paling tidak ada 4 ya. Yang pertama tentang perencanaan jangka panjang. Ini karena jangka panjang ini bentuknya adalah strategis, biasanya ini ya lebih dari 10 tahun. Jadi perencanaan yang sifatnya strategis. Ya, 10 tahun lagi nanti omsetnya sekian puluh miliar misal itu ya, atau sekian ratus miliar misal, itu perencanaan strategis. Nanti pasarnya akan punya market share sekian persen, itu masuk di perencanaan strategis. Kemudian perencanaan taktis yang sifatnya adalah jangka pendek. Jangka pendek ini ya bisa 1 tahun, bisa per 5 tahun gitu ya. Nanti kalau menengah biasanya ada
sampai 10 tahun dan seterusnya. Ini tergantung eh, apa namanya strategi perusahaannya nanti mau dibuat seperti apa. Kemudian juga ada perencanaan operasional yang sifatnya adalah khusus kegiatan harian, ya kegiatan harian. Jadi mulai dari kegiatan produksi, bahan baku masuk, ya, bahan dikirim harus kemana, ya ada gudang yang apa, tempat penyimpanannya harus seperti apa. Kemudian dari tempat penyimpanan bahan baku masuk ke mesinnya itu nanti lewat mana gitu ya. Jadi semuanya memang harus ada desain perencanaan yang komprehensif tadi. Ya. Jadi jangan sampai nanti eh, apa namanya tabrakan gitu ya, kan tidak bisa. Jadi harus pas nanti. Itu ada dibuat layout dulu nanti, layout desain tadi perencanaan yang bagus ya. Sehingga kegiatan operasional ini bisa berjalan dengan bagus. Baik. Kemudian juga ada ini perencanaan yang situasional. Jadi ini perencanaan yang sifatnya pada saat ada krisis emergensi, ada sesuatu yang memang di luar yang biasa ya yang kita kerjakan. Contohnya ada apa namanya bahan bakunya karena situasi COVID kemarin gitu ya, misal bahan baku juga tidak lancar. Nah, ini kan situasi krisis ya, emergensi yang kita juga harus rencanakan, kita harus plankan. Ya, itu untuk fungsi perencanaan. Kemudian, ini sudah ada yang bergabung ya. Kemudian yang berikutnya ini fungsi pengorganisasian. Ya, mengorganisasi orang dan SDM yang ada, oke, sumber daya. Ya. Jadi sumber daya manusia dan sumber daya yang dimiliki itu diorganisir dengan baik, gitu ya. Bagian keuangan dia juga waktunya membayar ya diselesaikan dan seterusnya. Bagian produksi mulai dari dia pengadaan bahan, ya jangan sampai nanti telat. Itu juga ada nanti apa itu daftar tunggunya. Jadi kapan harus harus apa namanya harus nyari bahan, ya. Kapan harus ngubungi apa itu yang punya bahan itu. Nah, itu harus jadi pas pada saat ini nanti stok, ya stoknya sudah tinggal 1 atau 2 hari, barang masuk di gudang dan seterusnya. Itu harus diorganisir. Kemudian meninjau perencanaan dan menentukan kegiatan yang penting. Oke. Yang ketiga, membagi pekerjaan ke unit kerja yang lebih kecil. Jadi harus diatur ya sedemikian rupa. Jadi dari yang tadi ya apa middle, kemudian ada low management, di situ ada para supervisor, nanti harus dibagi lagi ke unit kerja. Oh ini bagian produksi, ini bagian sales, pemasaran, ini bagian apa namanya keuangan, ini harus dibagi, diorganisir ya, masing-masing punya tujuan, punya tugas masing-masing. Yang ke selanjutnya juga menciptakan sinergi. Jadi unit kerja tadi masing-masing bidang, masing-masing divisi, masing-masing unit ini harus sinergi. Menyusun garis kewenangan. Di sana ada garis-garis kewenangan-kewenangan yang masing-masing punya. Ya, produksi ya khusus produksi saja. Jadi tidak boleh nanti produksi dia juga menerima pembayaran, tidak boleh. Itu harus ada kewenangan yang khusus. Kemudian menciptakan komunikasi, ya, bantu duplikasi atau double penggunaan dan dapat memperbaiki persaingan. Oke, saya kira itu ya tentang pengorganisasian. Intinya bagaimana sumber daya baik orang maupun sumber daya yang dimiliki SDM, sumber daya yang ada ini bisa diorganisir dengan baik, ya, disinergikan, kewenangannya jelas, ya, untuk mencapai tadi tujuan perusahaan. Kemudian fungsi kepemimpinan, ya, plan, organizing juga ada kepemimpinan. Jadi tugasnya memberikan petunjuk dan motivasi karyawan. Oke. Ada untuk apa? Penyusunan staf, penyusun staf.
Kemudian juga tentang rekrutmen, outsourcing. Kemudian dia juga mempunyai kewenangan untuk mengurangi ya downsizing karyawan. Jika ada karyawan yang kurang pas ya atau terlalu besar ya, ini nanti juga akan ada efisiensi. Terlalu boros ini harus bisa dikurangi. Ini fungsi kepemimpinan. Kemudian juga fungsi pengarahan, memotivasi dan memimpin karyawan. Ya, jadi bagaimana karyawan ini tetap semangat, ya, memotivasi, ya dia juga terus mengikuti apa yang diarahkan ya. Kemudian teman-teman tentang gaya kepemimpinan. Ini menurut Madura ada yang autokratik, ya. Jadi dia benar-benar sudah kalau dia ini ya top down ya gitu. Jadi apa yang dikatakan ya itu sudah itu autokratik. Kemudian ada yang sifatnya partisipatif, jadi bisa juga dari bawah gitu ya. Jadi menerima masukan-masukan, partisipatif. Kemudian juga ada pengendalian bebas, diberikan kewenangan, kebebasan, tetapi ya dia juga tidak full, tapi ada batas-batas tertentu ya. Itu tentang gaya kepemimpinan. Pak, mau tanya, Pak. Oke, monggo silakan. Kalau gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional itu apa, Pak? Gaya kepemimpinan yang Transaksional dan transformasional. kalau transaksional itu kan sifatnya apa itu? Gimana? Gaya kepemimpinan yang transaksional. Iya, Dengan siapa ini? anu Pak. Saya Halo? Pak Andi S. Andi Oh, S. Pak Andi. Oke. Gaya kepemimpinan yang transaksional. Itu itu apa itu? Model itu ya. Model model yang transaksional. Jadi transaksional itu ya apa itu? Ada yang bisa bantu. Jadi segala sesuatu ya dinilai dengan apa itu? Transaksi. Transaksi itu ya apa itu? Ada untung rugi, ada plus minus Ya, itu. Jadi eh, kenapa? Kurang jelas. ya transaksi, Pak. Lah iya, makanya itu. Kalau 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 jual beli gitu kan transaksi. Itu ya, itu pola transaksional. Itu gaya kepemimpinan yang transaksional begitu. Hmm. Kamu Apa mau saya dapat naik, apa? Ya, ya, kamu mau naik, ya jangan lupa ya gitu ya. Itu Mas Andi Kayak gambarannya. seperti jual beli jabatan gitu ya, Pak. Ya kalau itu kan terlalu ini sekali ya. Oke ya. Jadi bentuknya begitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Itu transaksional. Oke. Kalau transformasional itu dia mentransformasi, jadi memberikan ya. Polanya dia cenderung untuk mengarahkan ya. Jadi bukan melindungi tapi mengarahkan, mentransformasi yang dia punya, yang dia kuasai, yang dia miliki itu ditransformasi ke karyawannya. Itu gaya kepemimpinan. Ini menurut Madura loh ya, yang kita sampaikan tadi. Jadi memang nanti juga akan ada model-model yang lain. Oke, gitu ya Mas Andi ya. Jadi kalau transaksional ya kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, Iya, Pak. kan Siap, ada Pak. kan yang begitu ya. Boleh? Oke, Mas Andi. ada banyak. Gimana Pak Dwi? Suaranya kurang ini, kurang Ada banyak, Pak. ini sinyalnya mungkin Pak Dwi. Ya, oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini saya sampaikan tadi tentang
gaya kepemimpinan menurut Madura ya. Jadi nanti banyak pola-pola yang menurut pendapat-pendapat yang lain. Tadi ada yang transaksional gitu ya. Polanya ya transaksi. Kalau mau ini ya harus begini gitu. Itu transaksi. Oke. Itu ya Mas Andi Sutrisno ya. Gambarannya Oke Pak, terima seperti kasih itu ya. Pak. Baik, nanti teman-teman monggo kalau mau di-sharingkan. Tadi ada banyak itu contoh-contohnya.